Halo semuanya, welcome to my channel. Nama aku Gabriela Pauline, kalian bisa panggil aku Gaby. Semoga kalian suka video ini, dan yang paling penting, semoga video ini bermanfaat. Dan tonton sampai habis ya. Oke, yang pertama, detail pekerjaan. Banyak banget yang nggak tahu sebenarnya pramugari itu kerjaannya ngapain sih. Banyak yang mikir pramugari itu kerjaannya cuma duduk-duduk dan senyum-senyum. Pada kenyataannya, pekerjaan kita pastinya bukan cuma duduk-duduk dan bukan senyum-senyum aja. Banyak banget detail pekerjaan pramugari yang bisa aku sharing ke kalian. Tapi yang utama adalah 3, safety, security, and service. Jadi memastikan keamanan passenger dan sekaligus juga memberikan servis yang baik untuk para passengers. Waktu saat memastikan safety dan security, itu kita kesannya kayak harus jadi polisi, harus merhatiin siapa yang belum pakai seatbelt, siapa yang masih mainan handphone, itu kita harus tegas. Tapi waktu kita pindah ke masa service, kita tuh jadi kayak berubah jadi service people. Jadi kita tuh harus yang senyum-senyum, harus ramah. Itulah tantangannya. Jadi kita bisa harus tegas, tapi bisa harus ramah dalam waktu bersamaan waktu kita kerja. Oke, banyak juga yang nggak tahu kalau kita di pesawat pas kita lagi terbang, kita itu juga harus bersihin toilet. Jadi kadang-kadang kalau kalian pikir kerjaan kita tuh glamorous, I wanna say not really. Nggak juga, karena kita juga harus bersihin toilet. Kadang-kadang toilet itu bisa jadi kotor banget, dan itu ada tugas kita untuk membersihin toilet itu. Oke, kalau toiletnya itu parah banget, biasanya akan kita lock. Terus kalau sampai di darat, nanti ada cleaner yang akan bersihin. Cuman kalau kita udah, misalnya toiletnya itu ada 4, terus 3 udah nggak bisa dipakai, nggak mungkin dong satunya ini kita tutup juga. Pasti mau nggak mau salah satu dari kita harus berkorban. Ya bukan berkorban juga sih, maksudnya salah satu dari kita harus berusaha untuk membersihkan toilet itu. Dan kadang-kadang toilet itu yang kotor bisa kotor banget. Aku sendiri punya pengalaman, tapi aku nggak bisa juga cerita gimana ya, geli gitu cerita gue. Oke, aku sendiri punya pengalaman pas aku buka toilet, aku tuh sangat kaget dengan kondisi di toilet di dalam itu. Dan aku yakin bukan aku doang, pasti banyak pramugari yang punya pengalaman yang sama kayak aku. Yaitu waktu dia buka toilet, dia tuh kayak, oh my god, beneran nih, maksudnya sekotor ini gitu loh. Itu adalah hal yang kita hadapi karena itu adalah bagian dari pekerjaan kita. Bukan cuma itu aja, waktu kita di training, kita juga di training untuk gimana caranya ngadepin orang-orang disabled. Misalnya juga orang-orang yang udah tua, orang-orang yang susah jalan, misalnya kita harus bisa bantu mereka. Karena waktu kita di pesawat, kita lah orang-orang yang take care mereka. Gitu ya? Nggak tahu lah. Iya, emang kayak gitu maksudnya. Karena waktu di pesawat, kita ini yang akan ditugaskan untuk jagain mereka dan take care mereka. Istilahnya itu meet and assist. Jadi kayak orang-orang yang perlu perhatian khusus, perlu bantuan khusus untuk kita bantuin. Oke, lanjut aja. Yang tadi di dalam pekerjaan. Yang kedua, aku mau bahas. Banyak banget yang nanya. Sebenarnya kalau kita itu long flight, penerbangan panjang, tidurnya di mana sih? Gitu. Jawabannya adalah kita tidur di crew bunk. Crew bunk itu adalah tempat kayak, nanti gue kasih tunjuk foto ya, nanti ada foto dan foto gue. Crew bunk itu adalah tempat yang kalau kalian sebagai penumpang, sebagai passenger, mungkin kalian nggak tahu itu di mana karena itu agak-agak tersembunyi. Biasanya lokasinya itu adalah tergantung tipe pesawatnya. Misalnya kalau 350 itu di belakang, kalau 380 ada yang di bawah, ada yang di bawah tapi lokasinya lain-lain, ada yang sebelah sini, ada yang sebelah sini. Itu biasanya passenger nggak tahu ya, karena memang tempat itu bukan ditujukan untuk passenger. Jadi biasanya itu yang tahu cuma kita aja krunya. Dan waktu mau masuk ke situ juga ada kode khusus untuk masuk ke situ. Jadi kalian nggak bisa sembarangan juga masuk ke situ. Dan kru banknya untuk pramugari sama kru banknya untuk pilot itu terpisah. Jadi biasanya dalam satu pesawat itu kalau memang itu untuk long flight biasanya ada 2. Yang pertamanya itu untuk pilot-pilot, yang satunya lagi untuk pramugari-pramugari. Jadi disitulah tempat kita tidur, tempat dimana kita istirahat untuk pas long flight. Gue mau tanya, berapa banyak pramugari terbang dalam 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun? Tergantung. Aduh, itu gue harus baca manual, ada tuh peraturannya nanti deh. Oke, poin yang ketiga. Banyak banget yang nanya ke aku waktu aku masih jadi pramugari. Banyak banget yang nanya ke aku, kenapa aku kerjaannya tidur melulu? Kenapa aku tidur melulu? Jadi misalnya dari abis long flight, aku tidur. Terus sebelum flight, aku tidur. Baru landing tidur, mau berangkat tidur. Intinya kalau jadi pramugari, itu pasti banyak tidurnya. Jawabannya adalah, karena seperti yang aku bilang di video aku yang pertama tentang pekerjaan pramugari, karena badan kita itu jet lag, jadi tuh pasti kita tuh bawaannya pengen tidur terus. Karena badan itu capek terus.
Jadi kalau misalnya kalian itu punya teman pramugari dan dia itu baru nyampe misalnya dari long flight, misalnya dia baru pulang dari Paris atau dari London pagi, terus kalian ajak dia jalan siang, biasanya dia bilang aduh aku mau tidur dulu, dan kalian nggak ngerti gitu kenapa sih harus tidur, kan tadi tidur udah cukup tuh 3-4 jam. Pada kenyataannya kita tuh perlu tidur yang banyak untuk supaya badan kita tuh fresh lagi. Aku punya teman-teman yang tidurnya itu sekali tidur bisa 12 jam karena bener-bener itu capek banget. Jadi aku mau bilang kalau kalian jadi pramugari, waktu tidurnya itu pasti jauh lebih banyak, karena kan waktu kita terbang itu kan sekitar misalnya yang panjang-panjang ya 12 jam, 13 jam, bahkan kalau sekarang ke New York ada yang bisa kayak di atas 15 jam, 16 jam. Itu pasti badan capek banget, dan yang pasti kalian itu perlu tidur yang banyak supaya kondisi fisik itu bisa cepet normal. Jadi menurut aku, outsiders atau orang-orang yang bukan penerbangan, kadang-kadang orang suka bingung kenapa sih pramugari ini kerjanya tidur mulu. Itu bukan karena kita lazy, tapi benar-benar karena badan kita itu capek dan kita itu masih jet lag, kita perlu tidur. Kadang-kadang kita juga ngerti sih, mereka nggak ngerti kenapa kita tuh perlu tidur segitu banyak. Tapi benar-benar aku mau ngasih tau kalian, itu bukan karena kita males atau bukan karena kita jadi doyan tidur, itu benar-benar karena badan itu capek. Lanjut ke poin keempat, yaitu tentang turbulence. Jadi kan kalau kalian sebagai penumpang, biasanya tuh kalian kalau pesawat itu goyang-goyang, pasti kan kalian kayak takut kan, kayak aduh kenapa nih goyang-goyang gitu. Terus kalian biasanya ngeliat pramugarinya, biasanya pramugarinya kelihatannya santai. Pada kenyataannya, kalau memang kita lagi turbulence, memang pasti ada deg-degan sedikit. Tapi kita juga ada senengnya. Kenapa seneng? Karena biasanya waktu turbulence itu adalah waktu dimana kita itu boleh duduk. Jadi kalau lagi turbulence, kalian tahu kan ada seat belt sign on. Jadi kita ada seat belt ya, kita harus duduk dan kita harus fasten seat belt. Dan itu juga berlaku buat kita pramugari. Jadi waktu kita harus duduk, kita harus fasten seat belt, itu untuk safety reasons, untuk hal keamanan. Biasanya kalau kita udah capek dan kita lagi kayak sibuk, itu bener-bener nolong kita untuk pas kita lagi sibuk, itu kita ngerasa pas seat belt sign on, pas lagi disuruh duduk untuk karena turbulence, aku pribadi aku kayak akhirnya aku boleh duduk juga. Jadi kita duduk fasten seat belt, takut mungkin kalau parah mungkin ada, cuman satu sisi juga kita jadi kayak akhirnya bisa duduk gitu loh. Balik lagi ke masing-masing orangnya. Kalau aku kayak gitu, dan teman-teman aku juga banyak yang kayak gitu. Tapi ada juga yang takut, ada juga yang sampai parno, ada juga yang kayak gitu. Jadi balik lagi ke orangnya. Oke, lanjut aja, aku mau bahas ke poin kelima. Banyak banget yang nanya ke aku, apa sih tantangan terbesar jadi seorang pramugari? Kalau buat aku sendiri, tantangan terbesar itu adalah jet lag, karena susah untuk atur jam tidur aku, susah untuk atur, aku tuh nggak bisa tidur kapanpun dan dimanapun. Jadi itu yang menurut aku tantangan terbesar. Tapi untuk teman-teman aku yang lain beda-beda. Ada yang tantangan terbesarnya itu adalah homesick. Jadi dia tuh kangen pulang terus. Jadi waktu dia jauh, dia nggak betah. Ada juga yang tantangan terbesarnya itu adalah mental. Jadi dia nggak, karena kerjaan pramugari ya seperti yang aku bilang, kita juga harus bisa menghadapi orang-orang yang kurang baik ke kita. Dan kalau dia nggak bisa menghadapi itu secara batin, maksudnya ada orang yang dia itu nggak kuat secara mental gitu, jadinya dia waktu kena diomelin sama siapapun, kalau misalnya dia ngelakuin salah, terus dia nggak kuat dengan istilahnya beban mental itu juga bisa jadi tantangan terbesar buat mereka. Jadi menurut aku untuk pertanyaan ini jawabannya bisa berbeda-beda tergantung dari orangnya. Oke, jadi itu adalah 5 hal yang menurut aku bisa aku sharing ke kalian. Kalau kalian ada hal lain yang kalian pengen tanya ke aku, kalian bisa komen di bawah ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa komen. Bener gak? Like, comment, subscribe. Oh ya. Oke, jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe. Kalau kalian ada pertanyaan, jangan lupa tanya ke aku. Kalau aku bisa jawab, pasti aku jawab selengkap-lengkapnya. Itu aja. See you next time.